Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Oke, nah ini adalah pertemuan terakhir kita. Oke, kita masih ada satu modul 9, yaitu tentang evaluasi kinerja portofolio. Oke, kita sambil tunggu teman yang lain, kita mulai pelan-pelan ya, supaya nanti yang lain baru masuk nggak akan ketinggalan. Oke, nah silakan teman-teman bisa download dulu modulnya supaya nanti lebih mudah ketika kita pembahasan. Oke, kalau udah selesai download, tolong kasih tahu ya supaya saya tahu bahwasanya teman-teman sudah bisa download. Selamat malam, Mbak Nova. Oke, silakan di download dulu untuk modulnya. Oke, sambil teman-teman download, nah sambil saya jelasin sedikit tentang ruang lingkup dari evaluasi kinerja portofolio ini. Oke, nah jadi di evaluasi kinerja portofolio ini yang pertama kita akan menjelaskan tahapan proses portofolio. Jadi bagaimana proses portofolio itu terbentuk. Kemudian karakteristik personalitas dari investor itu seperti apa. Nah, kemudian kita menghitung kinerja portofolio dengan 3 metode. Yaitu yang pertama adalah metode aritmatika, yang kedua itu adalah metode penimbang waktu, dan yang ketiga itu adalah metode penimbang dolar. Oke, kemudian kita juga akan melakukan evaluasi kinerja portofolio dengan menggunakan resiko yang disesuaikan. Nah, di sini banyak metode yang kita pakai. Nah, ada namanya index trainer, nah ada namanya index sharp, ada namanya alpha Jensen, nah ada namanya rasio informasi, ada namanya metode M square, nah ada yang namanya jejak bekicot. Oke, nah jejak bekicot itu adalah snail trail. Selamat malam Mbak Rita. Oke, teman-teman yang baru masuk silakan di download untuk PowerPoint-nya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang pertama itu adalah tahapan proses portofolio. Oke. Nah, kita lihat portofolio itu terbentuknya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah tujuan investasi. Nah, investor itu kan harus memahami mengenai tujuan investasi. Oke. Nah, untuk apa dia bangun investasi? Untuk apa portofolio dia bangun? Nah, pertama dia harus jelas dulu tujuannya. Tujuan berinvestasinya untuk apa? Apakah dia untuk spekulasi? Apakah dia benar-benar untuk investasi jangka panjang? Atau misalnya investasinya investasi jangka pendek? Oke, nah itu tahapan yang pertama. Artinya sebelum kita melakukan portofolio, nah sebelum kita mulai membeli saham atau misalnya membeli obligasi, nah kita harus tahu dulu apa tujuan dari kita melakukan investasi itu. Nah, selain itu kita juga harus tahu berapa resiko yang bisa kita toleransikan. Nah, setiap investor itu punya tingkat toleransi yang berbeda-beda. Nah, ada yang misalnya dia itu cenderung penghindar resiko. Nah, ada juga yang cenderung menyukai resiko. Nah, ada juga investor yang sedang-sedang. Oke, nah jadi seperti di minggu-minggu awal itu udah pernah kita bahas bahwasanya jenis investor itu ada 3. Yang pertama itu adalah penghindar resiko, yang kedua itu moderat, nah yang ketiga itu adalah menyukai resiko. Nah, itu adalah tahapan pertama dalam tujuan investasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ekspektasi pasar. Nah, setelah kita melakukan, kita sudah tahu tujuan investasi kita mau ngapain. Nah, kita harus tahu ekspektasi pasar itu seperti apa. Nah, jangan sampai misalnya tujuan investasi kita mau beli saham. Kita berharap investasi ini misalnya tingkat pengembaliannya itu 10% atau 15%. Nah, sementara ekspektasi pasar itu nggak bisa setinggi itu. Misalnya pasar itu lagi lesu.
pasar itu lagi turun. Misalnya hanya cuma 3% atau 5%. Nah, sedangkan tujuan kita berinvestasi itu kita maunya 10 sampai 15. Nah, kalau misalnya ekspektasi pasar itu dengan tujuan investasi kita udah nggak cocok, nah makanya di sini ada panah. Panah kembali ke tujuan investasi. Artinya kalau ekspektasi pasar itu hanya 5%, nah balik lagi ke tujuan investasi. Nah, udah sesuai belum dengan tujuan investasinya? Apakah tujuan investasi kita akan berubah atau misalnya tetap? Kalau tetap berarti kan tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Artinya kan kita ketika mau membangun portofolio akan kesulitan. Karena kita pengennya 10 sampai 15, ternyata pasar itu lagi lesu, lagi lemah. Tinggal misalnya 3 sampai 5%. Oke, nah, kalau misalnya tujuan investasi kita misalnya 5 sampai 10%. Nah, pasar itu lagi bagus. Nah, ekspektasinya itu sesuai 5 sampai 10%. Nah, tidak cocok. Nah, ketika udah cocok, nah baru kita bisa lanjutin ke tahap berikutnya. Oke, nah, yaitu tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu adalah membangun portofolio. Nah, ini adalah implementasi keahlian manajer investasi. Nah, biasanya untuk membangun portofolio itu, nah manajer investasi, nah mereka akan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat. Nah, kemudian mereka yang membuat portofolio. Misalnya, terkumpul dana dari masyarakat itu misalnya 100 juta. Nah, dari 100 juta ini, manajer investasi akan melakukan portofolio. Nah, portofolionya seperti apa? Bermacam-macam. Bisa misalnya 40% itu di saham, 30% itu di obligasi, 30% itu di pasar uang. Nah, bisa juga misalnya 30% itu di pasar saham, 30% itu di obligasi, 40% di pasar uang. Oke, nah bisa beda-beda tergantung manajer investasinya membuat portofolionya seperti apa. Nah, ada juga yang membangun portofolio itu melihat jangka waktunya. Ada yang misalnya hanya untuk membuat portofolio 1 bulanan, ada yang misalnya buat 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Oke, itu yang disebut kita membangun portofolio. Oke, selamat malam Mbak Wiwi, selamat malam Mas Eko. Oke, sambil saya absen dulu ya yang baru masuk. Mbak Wiwi, Mas Eko. Oke. Oke, nah setelah membangun portofolio, nah kita juga harus tahu apakah portofolio yang kita bangun itu sudah sesuai dengan tujuan investasi kita. Nah, makanya di sini di samping membangun portofolio ini ada panah kembali ke tujuan investasi. Artinya ketika kita mau membangun portofolio, apakah itu membeli dua atau lebih saham, atau misalnya gabungan antara saham dan obligasi ataupun campuran lainnya, nah kita harus lihat sama nggak dengan tujuan investasi kita awal. Nah, jangan sampai tujuan investasi kita awal itu misalnya kita hanya mau membeli saham, misalnya saham BCA sama saham Telkom. Nah, ternyata ketika membangun portofolio ini muncul obligasi atau pasar uang. Nah, itu kan berarti udah tidak sesuai dengan tujuan investasi awal. Oke, nah jadi ketika mau membangun portofolio ini, nah juga harus disesuaikan dengan tujuan investasinya. Oke, nah kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini biasanya dalam bentuk tingkat pengembalian. Oke, artinya berapa tingkat pengembalian yang didapatkan, nah dibandingkan dengan berapa ekspektasi dari tingkat pengembaliannya. Nah, ketika waktu kita membangun portofolio, artinya kan kita punya ekspektasi. Misalnya, saya akan membeli saham BCA dengan saham Telkom. Nah, ketika waktu kita akan membeli, nah kita sudah punya ekspektasi. Berapa sih return yang saya harapkan ketika saya membeli saham BCA dan berapa return yang saya harapkan ketika saya beli saham Telkom. Nah, artinya saya udah punya ekspektasinya. Berapa sih ekspektasi pengembaliannya? Nah, di evaluasi kinerja ini, nah setelah kita jatuh tempo atau setelah kita mau jual saham itu, nah setelah kita mendapatkan return, artinya kita bandingkan berapa return yang sesungguhnya yang kita dapat, kita bandingkan dengan ekspektasi kita. Oke.
Selamat malam Mas Aziz. Oke, nah itu adalah tahapan proses portofolio. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk tahapan portofolionya? Silakan kalau ada yang kurang jelas untuk tahapan proses portofolio ini. Oke, nah kemudian kita lihat investor. Nah, jenis investor itu pada umumnya itu terdiri dari dua macam. Oke, Mbak Endang ada pertanyaan. Nah, efisiensi pasar saham itu kemarin kan di minggu-minggu sebelumnya itu pernah kita bahas. Ingat nggak? Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang moderate di tengah-tengah. Oke, itu dua minggu yang lalu apa seminggu yang lalu itu pernah kita bahas tentang efisiensi pasar saham. Oke, artinya kalau misalnya pasar lemah itu berarti informasi itu bisa dijadi patokan. Oke, misalnya dari pergerakan harga saham itu kita bisa mengestimasi berapa tingkat pengembalian yang akan kita dapat. Oke, itu berarti pasarnya itu belum efisiensi, masih pasar lemah. Oke, Mbak Endang, itu coba dilihat modul-modul sebelumnya itu udah pernah kita singgung tentang efisiensi pasar. Mbak Susi izin. Oke, Mas. Mbak Susi izin. Oke, nah, kemudian kita lihat investor itu bisa kita kelompokkan menjadi individu sama institusi. Oke, nah, institusi itu seperti apa? Misalnya dari perusahaan dana pensiun. Nah, mereka akan mengelola dana-dana uang pensiunan. Oke, nah kemudian bisa dari perusahaan asuransi. Nah, bisa dari perusahaan reksadana dan perusahaan lainnya. Oke. Itu adalah tipe-tipe dari investor. Nah, kita bisa lihat karakteristik dari individu dengan institusi. Nah, kalau dari segi resiko, nah bagi individu itu resikonya itu adalah kerugian uang. Artinya ketika investasi harga sahamnya misalnya turun, nah resikonya dia rugi. Nah, tapi kalau dari institusi, nah itu kita hitungannya itu adalah simpangan baku. Artinya resikonya seberapa besar. Simpangan baku istilahnya. Oke, nah kalau kita lihat dari segi kategori, nah kalau individu itu lebih ke psikografinya. Oke, artinya lebih ke psikologis pribadinya. Oke, kalau misalnya institusi itu karakter investasinya. Artinya apa? Investasinya itu kita bisa lihat karakternya seperti apa. Misalnya, dia lebih cenderung ke pasar saham atau lebih cenderung ke pasar obligasi atau misalnya lebih cenderung ke pasar uang. Oke, nah, kemudian kalau dari tujuan asetnya. Nah, kalau tujuan asetnya itu untuk individu, dia pasti life cycle. Artinya apa? Uang yang dia investasikan misalnya di saham, nah dia pasti berharap ketika dia beli itu harganya misalnya 5.000, nah ketika dia jual itu bisa di harga 6.000. Nah, ketika dia udah dapat keuntungan 1.000, nah dia uang itu akan diputar lagi. Misalnya dia akan mencari lagi mana saham yang lagi murah. Nah, dia akan membeli lagi saham yang murah, kemudian dia akan mencari lagi kapan waktunya untuk menjual. Oke, jadi seterusnya itu namanya life cycle, artinya berputar terus uangnya. Nah, sementara kalau dari institusi, nah tujuan asetnya itu adalah dari aset sama hutangnya. Jadi ketika dia perusahaan atau institusi itu melakukan investasi, nah dia pasti menggunakan aset dan hutangnya untuk investasi. Nah, dari segi keputusan, kalau individu pasti keputusannya sendiri, pribadi. Artinya dia yang menentukan kapan mau beli dan kapan mau jual. Nah, sedangkan kalau dari institusi nggak bisa. Misalnya, saya bilang mau jual sendiri. Sedangkan misalnya satu tim ada 5 orang. 4 orang itu katanya, oh nggak boleh beli dulu. Harus tahan dulu. Nah, akhirnya keputusan harus diambil keputusan tim, keputusan bersama. Nggak bisa misalnya satu orang bilang, oh beli atau jual. Yang lain ikut-ikutan. Enggak. Karena ini institusi.
bukan individu. Kalau individu ya suka-suka individu itu, kapan mau beli, kapan mau jual, itu keputusannya lebih cepat. Tapi kalau institusi, nah itu lebih lama. Karena harus rapatin dulu, harus ketemuan dulu berapa orang, kemudian mereka diskusi bagaimana keputusannya, kapan mau beli dan kapan mau jual. Oke. Nah, kemudian kalau dari segi perhitungan pajak, nah itu untuk individu yaitu pajak final. Kalau untuk institusi itu bebas pajak. Oke, karena mereka nanti setelah keuntungannya, nah mereka baru masuk ke perhitungan pajaknya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya aja ya, karena kita hari ini slide-nya cukup banyak. Jadi takutnya nanti nggak keburu. Pajak final itu berarti kalau kita sudah bayar, nanti kita nggak perlu bayar 2 kali lagi. Oke, pajak final tuh misalnya di tabungan. Nah, tabungan misalnya kita dapat bunga 20.000. Nah, kalau 20.000 itu kan berarti udah di atas ketentuan untuk kena pajak, maka akan dipotong pajak. Nah, pajak itu disebut sebagai pajak final. Mbak Silma izin, oke. Mbak Silma izin, saya catat dulu ya. Oke, jadi itu yang disebut sebagai pajak final. Pajak yang kalau udah dipotong ya sudah, nanti tidak akan dipotong kedua kalinya lagi. Kalau misalnya pajak yang belum final itu kan seperti misalnya gaji. Oke, karena setiap bulannya itu mungkin penghasilannya berbeda, maka pajaknya itu juga akan berbeda. Nah, setelah ketika kita waktu mau melakukan pelaporan pajak, nah itu ada perhitungannya berapa kelebihan atau kekurangannya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain silakan ya, langsung aja. Oke, nah kemudian kita lihat karakteristik personalitas dari investor itu. Oke, nah ada 5 karakteristik personalitas investor. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah individualistis. Oke, nah ini seseorang yang cenderung menghindari volatilitas yang ekstrim. Nah, individualis ini dia biasanya tidak akan mempedulikan orang lain. Dia akan melihat kalau misalnya pasar lagi goncang-gancing, nah dia akan menghindari untuk transaksi atau berinvestasi karena dia takut sama resiko. Oke, jadi kalau dia lihat ada saham misalnya fluktuasinya naiknya tinggi sekali atau turunnya tinggi sekali, nah itu kita sebut sebagai volatilitas. Nah, itu biasanya dia akan cenderung menghindari. Daripada nanti saya rugi, nah mendingan saya nggak usah mengambil resiko yang besar ini. Oke, itu karakter yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah adventure. Oke, nah adventure ini seseorang yang suka melakukan pekerjaan dengan sendiri. Oke, nah misalnya seperti seorang pengusaha. Nah, jadi kalau misalnya tipe adventure ini biasanya agak keras kepala. Oke, nah agak keras kepalanya gimana? Nah, karena dia adventure, dia suka lang-lang buana. Nah, dia jarang untuk mendengar nasihat orang lain. Oke, jadi kalau misalnya kita memberikan saran, jangan beli saham ini lagi mahal. Nah, dia tidak akan mempedulikan kita karena dia punya sudut pandang tersendiri, dia punya pola pikir yang berbeda. Jadi dia tidak akan memikirkan, oh kata orang ini sahamnya lagi jelek, belum tentu. Kalau menurut dia lagi bagus, ya dia akan tetap beli. Jadi dia tidak akan pedulikan orang lain. Oke, nah yang ketiga itu adalah celebrity. Oke, seseorang yang mengikuti fashion dan sangat ketakutan bila ditinggal sekelilingnya. Artinya apa? Ngikut-ngikutan. Nah, misalnya ada gosip nih. Oh, saham ini akan naik. Saham BCA akan naik. Nah, maka mereka akan buru-buru untuk membeli saham BCA. Karena apa? Takutnya ketinggalan. Ketinggalan di sini artinya apa? Harganya sudah naik. Oke, nah makanya sebelum harga itu naik, nah ketika dia udah dapat informasi, nah tipe investor ini dia akan buru-buru untuk membeli.
Oke, Mbak Silma, selamat malam. Mbak Silma udah hadir ya. Oke, itu adalah yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah guardian. Nah, kelompok yang sangat hati-hati dan kurang yakin sehingga lebih menyukai yang aman saja. Oke, artinya dia lihat kalau misalnya pasar itu lagi nggak stabil, ya sudahlah, mendingan saya nggak usah investasi dulu, cari aman dulu. Oke, cari aman dulu. Kalau misalnya pasar itu lagi stabil, nah baru dia membeli karena dia baru merasa aman ketika pasar itu sedang stabil. Kalau pasar itu lagi nggak stabil, dia nggak berani beli. Nah, kelompok yang kelima itu adalah kelompok investor rata-rata. Artinya apa? Artinya gabungan dari keempatnya. Dia nggak terlalu individualis, nggak terlalu adventure, nggak terlalu celebrity, nggak terlalu guardian. Artinya ada sedikit-sedikit individualisnya ada pasti, adventure-nya juga ada sedikit, atau celebrity-nya ada sedikit, atau guardian-nya ada sedikit. Oke, jadi dia nggak terlalu fanatik atau terlalu keras kepala, tapi dia ini adalah gabungan dari semuanya. Oke, jadi ada sedikit seperti itu. Oke, itu adalah karakteristik personalitas dari investor. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke hitung-hitungan? Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu. Oke, kalau nggak ada, nah kita masuk ke perhitungan kinerja. Nah, apa yang menjadi persoalan yang mendasar? Nah, yang pertama itu adalah apakah manajer investasi menambah nilai terhadap portofolio dibandingkan dengan pembandingnya. Oke, nah itu tujuan pertama kenapa kita melakukan perhitungan kinerja. Yang kedua itu adalah penentuan perhitungan tingkat pengembalian tersebut. Oke, nah kita lihat RP itu adalah tingkat pengembalian portofolio. Oke. NV2 itu adalah nilai pasar portofolio pada awal periode. MV1 itu adalah nilai pasar portofolio pada akhir periode. D itu adalah pembagian kas selama periode atau dividen. Oke. Kalau dia ada dividen berarti nilai D-nya itu ada. Kalau dia nggak ada dividen berarti nilainya itu 0. Oke, nah kita lihat contohnya. Nilai pasar portofolio pada Januari tahun 97 itu nilainya itu adalah 15 miliar. Oke. Nah, nilai pasar pada akhir bulan Juli tahun 97, artinya setelah 6 bulan kemudian. Oke, nah itu nilainya itu meningkat menjadi 21 miliar dan investor memperoleh pembagian kas 1 miliar atau dividen. Oke, nah tingkat pengembaliannya adalah, nah tinggal kita masukin ke rumusnya. Oke, tinggal kita masukin ke rumusnya. Nah, MV2, kita lihat pengertian MV2 itu apa? Nilai pasar portofolio pada awal periode. Oke. Oh, kebalik ini. Maaf. Ada yang salah, sebentar saya cek dulu. Oh, MV2 itu adalah nilai akhir. Oke, keterangannya di sini salah ya. Nanti teman-teman bisa perbaiki di sini. Nah, MV2 itu adalah nilai akhir. Oke, nah nilai akhir di sini berarti 21 miliar. Oke, 21 miliar kita kurangin dengan MV1. MV1 itu adalah nilai awal. Oke, berarti kurangin dengan 15. Nah, ditambah dengan dividennya 1. Mbak Sulastri, rumusnya sebenarnya sama, hanya saya ganti angkanya aja.
Oke. Kalau saya di sini MV2 dikurangin MV1. Kalau di buku itu MV1 dikurangin MV0. Sedangkan di keterangannya itu dia tidak ada MV0. Dia hanya ada MV1 sama MV2. Jadi saya ganti MV2 itu adalah nilai akhir, MV1 itu adalah nilai awal. Oke, jadi keterangan di PowerPoint ini kebalik ya. MV2 itu adalah nilai akhir, MV1 itu adalah nilai awal. Oke, karena di modul itu MV1 minus MV0, tapi nggak ada keterangannya. Oke, sebenarnya sama aja. Yang penting konsep perhitungannya jelas. Oke, jadi kalau kita hitung tingkat pengembalian portofolio itu sama dengan nilai akhir. Lihat aja di sini 21 miliar berarti nilai bulan Juli. Nilai akhir dikurangin dengan nilai awal yaitu bulan Januari 97 senilai 15 miliar ditambah dengan pembagian kasnya 1 miliar dibagi dengan nilai awalnya 15 miliar. Oke, maka kita dapat tingkat pengembaliannya itu adalah 46,67%. Oke, selama dari periode bulan Januari hingga bulan Juli. Tingkat pengembalian yang dihasilkan itu adalah 46,67%. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk perhitungan ini? Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Oke, kemudian ada 3 metode perhitungan yang dapat kita gunakan untuk menghitung rata-rata tingkat pengembalian. Oke, seperti tadi di awal itu saya jelaskan bahwasanya ada 3 metode untuk menghitung rata-rata tingkat pengembalian. Yang pertama itu adalah metode aritmatika, yang kedua itu adalah metode penimbang waktu, yang ketiga itu adalah metode penimbang dolar. Nah, ini adalah yang pertama, metode aritmatika. Oke, metode ini mempunyai persamaan yang sederhana dalam menentukan tingkat pengembalian. Oke, kita bisa lihat rumusnya. RA itu adalah rata-rata tingkat pengembalian aritmatika. Oke, kemudian RPN itu atau RP1, RP2 sampai RPN itu adalah tingkat pengembalian pada subperiode. Sedangkan N itu adalah jumlah subperiode selama periode evaluasi. Oke, kita lihat contohnya. Reksadana NIN memiliki tingkat pengembalian 18% pada tahun X1, kemudian 15% pada X2, dan minus 15% pada X3. Berarti kalau kita mau hitung tingkat pengembalian aritmatika, itu kita hanya menghitung rata-rata dari keseluruhannya. Oke, jadi kita hanya menghitung min-nya atau rata-ratanya. Bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Kita jumlahkan tingkat pengembalian setiap periodenya atau setiap tahunnya, kemudian kita bagi berapa jumlah tahunnya atau berapa jumlah periodenya. Oke, kita lihat kalau misalnya kita masukin ke dalam rumus, berarti 18% ditambah 15% dikurangin dengan 15% dibagi dengan 3 tahun. Oke, tahun X1, X2, dan X3. Oke, maka kita dapatnya itu adalah 18% per 3. Maka tingkat pengembalian aritmatikanya itu adalah 6%. Atau rata-rata tingkat pengembaliannya itu adalah 6%. Oke, untuk metode aritmatika ada yang mau ditanyain? Jadi di metode aritmatika ini kita hanya melakukan penjumlahan, kemudian kita bagi dengan berapa periodenya, atau kita di sini menghitung rata-ratanya. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyain.
Oke, Mbak Suyati. Yang mana? MV0 15. Di soal itu kan ada nilai Januari tahun 97 itu sebesar 15 miliar. Itu adalah nilai awalnya. Oke. Nah, sebenarnya Mbak Suyati, Mbak nggak perlu lihat antara MV0, MV1 atau MV2. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita mau menghitung tingkat pengembalian portofolio, nah kita ingatnya itu adalah nilai akhir, artinya bulan-bulannya akhir kan bulan Juli. Nah, berarti bulan Juli kurangin dengan bulan Januari. Oke, ditambah dengan dividen dibagi dengan bulan Januari. Oke, jadi MV0, MV1, MV2 itu hanya simbol aja atau lambang aja. Yang penting kita pahami bagaimana perhitungannya, yaitu nilai akhir dikurangin dengan nilai awal ditambah dengan dividen, kemudian dibagi dengan nilai awalnya. Oke, itu Mbak Suyati ya. Jelas Mbak Suyati? Oke. Nah, kemudian untuk metode aritmatika ini ada yang mau ditanyain, silakan. Oke, metode aritmatika ini masih simple ya, masih nggak terlalu rumit. Oke, nah kita lihat yang kedua itu adalah metode penimbang waktu. Oke, nah metode penimbang waktu ini mengukur tingkat pengembalian selama periode evaluasi dengan asumsi seluruh pembagian kas diinvestasikan. Oke, nah ini juga sering disebut sebagai rata-rata tingkat pengembalian geometrik. Oke, nah jadi kita lihat rumusnya. RG itu singkatannya return geometrik. Oke, nah itu sama dengan 1 ditambah RP1. Oke, RP1 itu berarti tingkat pengembalian. Oke, tingkat pengembalian tahun pertama, kemudian dikali dengan 1 plus RP2, berarti tahun kedua tingkat pengembaliannya dikali dengan 1 plus RP3, artinya tahun ketiga dikali tahun seterusnya. Nah, kemudian hati-hati di sini. Nah, di sini ada pangkat 1 per N. Nah, N itu adalah jumlah tahunnya, dia ada berapa periode. Oke, nah setelah kita hitung itu baru kita kurangin dengan 1. Oke, jadi perhitungannya hati-hati. Oke, nah kita lihat contoh soal di sini. Reksadana NIN memiliki tingkat pengembalian 18% pada tahun X1. Oke, sama dengan soal yang tadi. Nah, 15% pada tahun X2 dan minus 15% pada tahun ketiga. Oke, nah berapa tingkat pengembalian menggunakan metode penimbang waktunya? Oke, di sini bukan metode aritmatika ya. Aritmatika tadi contoh sebelumnya. Ini yang kedua itu kita pakai metode penimbang waktu. Oke, nah kita masukin aja nilainya. 1 plus 18% berarti 0,18 dikali 1 plus 0,15 dikali 1 minus 0,15 baru dipangkat 1 per 3. Nah, kenapa 3? Karena kita ada X1, X2 dan X3. Oke, setelah kita hitung baru kita kurangin 1. Oke, nah silakan coba teman-teman hitung. Nah, ketemu nggak hasilnya 4,87? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silakan teman-teman coba hitung dulu ya.
ada yang sudah dapat bisa di komen, jadi supaya kita bisa bahas. Oke, silakan dihitung. Oke, ada yang udah ketemu jawabannya berapa? Ada yang udah ketemu berapa jawabannya? Sama nggak? 4,87%. Oke, Mas Aziz udah ketemu, Mbak Rita juga udah ketemu 0,0487. Oke, itu kalau kita kalikan 100% itu jadinya 4,87%. Oke, nah teman-teman yang lain udah ketemu? Ya Mbak, hitung dulu 1 tambah 0,18 berarti kan 1,18 dikali dengan 1,15 dikali dengan 0,85. Itu nilainya berapa baru dipangkat 1/3. Oke, jadi hitungannya 1,18 dikali dengan 1,15 dikali dengan, nah yang ketiga hati-hati, dia bukan plus tapi minus, 1 minus 0,15 berarti 0,85. Oke, nah hitungannya itu dikali dulu tiga-tiganya baru dipangkat 1/3. Oke Mbak Suyati, nah supaya dapat 1,15345. Oke, itu adalah hasil perkalian dari ketiganya. Oke, baru kita pangkat 1/3. Oke, setelah itu baru dikurangin 1, maka akan dapat 4,87% atau 0,0487. Oke, sampai sini jelas untuk perhitungan metode penimbang waktu. Oke, kalau yang metode yang pertama itu tinggal kita jumlahin, kemudian kita bagi dengan jumlah tahunnya. Itu metode yang pertama. Oke, metode aritmatikanya. Nah, kalau metode penimbang waktu ini, nah kita kalikan dulu berapa return setiap periodenya.
baru kita pangkat dengan 1 per N. Oke, baru kita kurangin dengan 1. Oke, Mbak Suyati nanti bisa dicoba hitung lagi ya, supaya bisa ketemu hasilnya. Oke, yang lain gimana? Udah ketemu? Oke, nah yang ketiga itu adalah metode penimbang dolar. Oke, nah metode penimbang dolar ini teman-teman kan udah pernah belajar manajemen keuangan. Nah, di situ kan ada tentang internal rate of return atau IRR. Pernah dengar? Masih ingat? Di bagian capital budgeting. Oke. Nah, di capital budgeting itu kan ada beberapa metodenya. Yang pertama itu apa? Masih ingat? Capital budgeting. Ada berapa metode evaluasinya? Ada payback period. Kemudian ada NPV, net present value. Kemudian ada internal rate of return atau IRR. Oke, nah jadi metode penimbang dolar ini itu dia menggunakan metode IRR. Oke, nah kita lihat rumusnya itu adalah V0. V0 itu adalah nilai awal portofolio. VN itu adalah nilai akhir portofolio. C1, C2, C3 sampai CK itu adalah arus kas. Oke, RD itu adalah tingkat pengembalian penimbang dolar. Oke, jadi yang mau dicari itu adalah nilai RD-nya. Oke, nah jadi di sini contohnya itu adalah sebuah portofolio memiliki nilai 100.000 pada awal Januari tahun 97. Nah, manajer investasi ingin melakukan pembagian kas masing-masing 5.000 pada akhir bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan pada akhir bulan Maret, nah portofolio tersebut mempunyai nilai pasar 110. Oke, nah maka kita harus menghitung berapa nilai RD-nya. Nah, di sini perhitungannya sedikit rumit. Oke, karena di sini itu kita bisa pakai dua metode untuk menghitungnya. Oke, yang pertama itu adalah metode coba-coba atau namanya trial and error. Yang kedua itu adalah ekstrapolasinya. Oke, nah mungkin ini bagi teman-teman agak sulit. Nah, tapi kita akan mencoba metode yang lebih gampang, yaitu metode coba-coba. Nah, bagaimana kita menggunakan metode coba-coba ini? Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita masukin ke sesuai dengan rumus V0. V0 itu berarti nilai awal portofolio. Nilai awalnya berarti 100.000 sama dengan, nah C1 itu berarti 5.000 dibagi dengan 1 plus RD pangkat 1. Oke, kemudian ditambah dengan 5.000 plus 1 plus RD pangkat 2. Karena dia 3 tahun berarti dia akan sampai pangkat 3. Oke, kita plus 5.000 plus 110.000. Nah, lihat rumusnya. Rumusnya juga sama. C3 plus VN. Artinya C3 5.000 plus VN-nya itu 110.000. Oke, kita per 1 plus RD pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah ketemu ada angka 100.000, ada angka 5.000, ada angka 110.000. Oke, nah yang belum kita tahu itu adalah nilai RD-nya. Oke, nah metode coba-coba itu seperti apa? Atau trial and error itu seperti apa? Nah, kok bisa kita mendapatkan nilai 8,1? Nah, kalau misalnya kita pakai coba-coba, nah kita bisa masukin dulu misalnya RD-nya itu adalah 7%. Oke. Nah, kita hitung dulu kalau misalnya RD-nya 7%. Nah, berapa nilai 100.000 ini? Dia akan berubah. Anggap aja kita belum tahu nilai V0-nya. Oke, jadi kita masukin dulu misalnya 7%. RD-nya itu 7%. Nah, maka nanti kita lihat berapa nilai V0-nya.
Nah, setelah kita dapat nilai V0, baru kita coba lagi. Namanya ini metodenya coba-coba atau trial and error. Nah, setelah kita masukin 7%. Nah, misalnya kita lihat, oh nilainya itu lebih dari 100.000, berarti harus kita turunin. Oke, supaya dia mendekati 10.000. Nah, gimana kita turunin? Tadi kalau 7%, nah berarti bunganya itu kita naikin supaya nilai V0-nya itu bisa turun. Oke, misalnya kita naikin ke 9%. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman hitung, kalau masukin nilai RD-nya 7% dan RD-nya 9%, nah maka nilai V0-nya itu akan 100.000 itu akan berada di tengah-tengahnya. Oke, mungkin yang satu nilainya itu 90 ribuan, yang satunya itu 100.000 lebih sedikit. Oke, nah makanya setelah kita dapat 7% dan 9%, nah baru kita coba-coba nilai tengahnya lagi, berapa misalnya 8%. Oke, nah kalau kita coba 8%, nah dia semakin mendekati angka 100.000. Oke, nah itu adalah metode coba-coba. Oke, jadi memang ini perlu waktu yang lebih panjang untuk menghitungnya, karena kita harus mencoba-coba menghitung berapa tingkat pengembaliannya. Oke, untuk metode penimbang dolar ada yang mau ditanyain? Nah, dari ketiga metode ini, memang metode penimbang dolar ini yang agak ribet, karena dia perhitungannya itu harus pakai sistem trial and error. Mbak Silma. Nah, bisa Mbak kalau misalnya mau pakai rumus yang pasti itu pakai metode ekstrapolasi. Oke, jadi masih ingat nggak beberapa minggu yang lalu kita juga pernah pakai metode ekstrapolasi ini. Oke, cuman itu perhitungannya memang lebih panjang. Oke, jadi bisa kita pakai metode trial and error, bisa kita pakai ekstrapolasinya. Oke, nanti coba saya carikan metode ekstrapolasinya, perhitungannya seperti apa, nanti saya posting di Facebook. Jadi teman-teman juga bisa memakai metode ekstrapolasi ini. Oke, nah jadi kalau nanti teman-teman kalau misalnya ketemu soal seperti ini, mau pakai metode coba-coba itu juga bisa, atau mau pakai metode ekstrapolasi itu juga bisa. Oke, kalau pakai metode ekstrapolasi ini perhitungannya harus hati-hati, karena kalau salah hitung aja itu datanya itu akan berantakan semuanya. Tapi kalau trial and error itu karena kita trial and error namanya, itu juga pasti dia lebih fleksibel. Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanyain lanjut aja ya. Oke, nah kemudian kita lihat untuk menghitung tingkat pengembalian tahunan. Oke, nah untuk menghitung tingkat pengembalian tahunan. Nah, biasanya kita singkat dengan AR. AR itu adalah annual return atau tingkat pengembalian tahunan. M itu adalah jumlah periode setahun. Oke, APR itu adalah rata-rata tingkat pengembalian per periodenya. Oke, mungkin rumusnya kurang jelas. Nah, teman-teman bisa lihat di buku. Oke, nah kita lihat contoh rata-rata tingkat pengembalian per bulan itu adalah 4%. Oke, per bulan itu tingkat pengembaliannya itu adalah 4%. Nah, maka tinggal kita masukin ke dalam rumusnya. AR sama dengan 1 plus APR-nya, yaitu rata-rata tingkat pengembaliannya 4%, dipangkat dengan, nah karena kita mau menghitung 1 tahun annualnya, maka kita pangkat 12. Oke, baru kita sesuai dengan rumus kurang 1, maka kita ketemu AR-nya itu adalah 60,1%, yang artinya
tingkat pengembalian yang dianualisasikan sebesar 60,1%. Oke, ada yang mau ditanyain silakan kalau ada yang kurang jelas. Oke, kalau nggak ada, nah kita lanjut ke evaluasi kinerja portofolio. Oke, nah untuk mengevaluasi kinerja portofolio, nah di modul ini kita dikenalkan ada 6 metode. Oke, ada yang namanya index trainer, ada yang namanya index sharp, ada yang namanya index Jensen, ada yang namanya rasio informasi, ada yang namanya ukuran M-square. Oke, kemudian ada yang namanya Snell trailnya. Oke, nah evaluasi kinerja portofolio ini, nah kan di sini banyak metodenya. Nah, bukan berarti karena dia banyak metode ini kita harus pakai semuanya. Enggak. Artinya tergantung manajer investasi atau misalnya individu itu bagaimana mereka melakukan evaluasi kinerja portofolionya. Apakah dia hanya menggunakan index trainer, atau misalnya hanya menggunakan index sharp, atau hanya menggunakan rasio informasi, atau hanya menggunakan index Jensen, atau misalnya gabungannya. Saya mau pakai trainer sama Jensen, atau saya pakai trainer dengan rasio informasi, atau misalnya saya pakai M kuadrat dengan sharp. Nah, itu tergantung investor sama manajer investasinya. Mau evaluasinya pakai apa? Jadi nggak mesti 6-6-nya dipakai, tergantung kebutuhannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nah kemudian kita lihat bagaimana perhitungan masing-masing kinerja ini. Oke, nah yang pertama itu adalah kita lihat dulu index trainer. Oke, nah index trainer ini mengasumsikan bahwa portofolio sangat didiversifikasikan. Oke, nah index trainer ini menyatakan kinerja portofolio dihitung merupakan hasil bersih dari portofolio dengan tingkat bunga bebas resiko per unit pasar portofolio. Oke, nah jadi kita lihat rumusnya itu adalah RP atau return portofolionya dikurangi dengan RF. Masih ingat apa itu RF? Didiversifikasikan itu maksudnya dibagi-bagi. Misalnya ada portofolio X, ada portofolio Y, ada portofolio Z. Nah, itu yang disebut sebagai diversifikasi. Oke, nah risk free, betul ya, RF itu adalah risk free. Kemudian rumusnya itu adalah dibagi dengan beta, beta atau resiko pasar. Oke, nah kita lihat contohnya. Tingkat bunga bebas resiko itu sebesar 8%. Oke, tingkat pengembalian pasar 14% dan resiko pasar itu adalah 20%. Oke, nah kemudian kita akan menghitung masing-masing returnnya. Oke, nah kita yang pertama itu adalah TM atau kita hitung untuk return marketnya. Oke, nah tinggal kita masukin ke rumusnya. Tingkat pengembalian pasar 14% atau 0,14 dikurangin dengan risk free-nya 0,08. Nah, dibagi dengan 1. Oke.
Ada yang bisa kasih pendapat atau tanggapan kenapa dibagi dengan satu betanya sementara di soal ini tidak diketahui angka satu? Kan kalau portofolio X, Y, Z itu kan returnnya diketahui, resiko masing-masing portofolio diketahui, resiko betanya juga diketahui. Nah, tapi dalam menghitung return pasar ini, nah ini dibagi dengan satu, betanya satu, sementara tidak diketahui di soalnya. Dari mana itu betanya satu? Oke, nah satu itu karena kita soal pertama ini kan kita mau menghitung pengembalian pasar. Nah, kalau beta pasar itu nilainya itu adalah selalu satu. Oke, nah teman-teman kalau misalnya eh, ada ngerjain soal tes formatif di chapter-chapter sebelumnya, di modul-modul sebelumnya, nah di situ juga ada dibahas berapa resiko atau beta dari pasar. Nah, itu jawabannya adalah satu. Oke, makanya ketika kita menghitung tingkat pengembalian pasar, nah itu betanya itu adalah satu. Ya, Mbak Juwita, kalau return bukan return, kalau beta pasar itu nilainya selalu satu. Oke, itu ketentuannya, itu rumusnya. Oke, nah kemudian kita lihat TX, TY sama TZ. Oke, TX, nah kita lihat berapa returnnya 0,12 dikurangin dengan bebas resikonya 0,08 dibagi dengan nilai betanya 0,9. Oke, maka kita dapat 0,044. TY juga sama, 0,16 dari returnnya dikurangin dengan 0,08 dibagi dengan betanya 1,05. Oke, maka dapatnya 0,076. TZ juga sama. Dari returnnya 18%, 0,18 dikurangin dengan 0,08 atau suku bunga bebas risikonya dibagi dengan betanya 1,2. Oke, maka kita dapat 0,083. Nah, untuk apa kita menghitung satu-satu? Nah, supaya kita bisa membandingkan dari TM, TX, TY sama TZ. Nah, mana yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih bagus? Artinya dari portofolio X, Y, Z, mana sih yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih bagus? Ya, betul, Mbak Silma, yang terbaik. Nah, kita bisa lihat di sini. Antara X, Y, Z. X itu tingkat pengembaliannya 12. Z itu tingkat pengembaliannya 18. Ya kan? Artinya kan Z lebih besar daripada X. Nah, resikonya itu juga sebanding. X itu resikonya hanya 19% untuk portofolionya. Z resikonya 26, artinya semakin tinggi. Nah, kalau return semakin tinggi, resiko juga pasti semakin tinggi. Oke, artinya mereka berbanding lurus. Oke, nah jadi kalau berdasarkan index trainer ini, nah kita bisa lihat bahwasannya kinerja dari portofolio XYZ, nah lebih bagus itu adalah Z. Oke, karena dia dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi yaitu 0,083. Oke, nah jadi kalau ditanya XYZ berdasarkan trainer mana yang lebih bagus, berarti kita hitung dulu mana yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Oke, ada yang mau ditanyain?
Oke, nah kemudian kita lihat metode yang kedua. Oke, metode kedua adalah metode Sharpe. Oke, nah metode Sharpe ini menggunakan konsep dari capital market line atau garis pasar modal. Nah, di mana kinerja portofolio dihitung merupakan hasil bersih dari portofolio dengan tingkat suku bunga bebas resiko per unit resiko. Oke, jadi rumusnya itu adalah return portofolio dikurangin dengan risk free atau tingkat bebas resiko dibagi dengan ROE. Nah, ROE di sini adalah total resiko. Yaitu resiko sistematis dan resiko unsistematis. Nah kita lihat rumusnya. Nah, misalnya kita lihat contoh soal. Di sini ada 3 portofolio, sama dengan tadi. Kalau tadi namanya XYZ, nah ini namanya DEF. Kemudian juga punya return masing-masing, punya tingkat resiko masing-masing, dan punya nilai beta masing-masing. Nah sama tingkat suku bunga bebas resiko di sini 8%, tingkat pengembalian pasar itu adalah 14%. Dan resiko pasar itu adalah 20%. Nah coba teman-teman hitung indeks Sharpe ini, hasilnya sama nggak? Silakan dicoba dihitung supaya kita bisa cek hasilnya sama nggak. Saya kasih waktu 5 menit, silakan dihitung, dicoba. Sama seperti indeks trainer ini, teman-teman tinggal masukin ke dalam rumusnya aja. Kalau tadi itu dibaginya itu adalah bagi beta, kalau ini adalah dibagi dengan ROE-nya atau total resikonya. Jadi jangan salah hitung. Kalau indeks trainer yang tadi itu dibagi dengan beta, kalau ini dibagi dengan total resikonya. Silakan dihitung SM, SD, SE, SF-nya. Mbak Juwita udah ketemu, hasilnya sama. Yang lain silakan dicoba. Mbak Sinma juga udah ketemu, hasilnya sama. Mbak Sulastri 0,36 yang mana? Oh, yang SE ya. Sama.
Nah, jadi setelah kita hitung, nah kita juga bisa lihat, nah berapa tingkat pengembalian dari masing-masing portofolio dari SD, SE sama SF. Oke, nah jadi dari ketiga portofolio ini, nah kita bisa lihat bahwasanya tingkat pengembalian yang lebih tinggi itu adalah yang E. Oke, nah karena returnnya lebih tinggi, nah otomatis resikonya itu juga tinggi. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan D atau F, nah yang returnnya lebih rendah, nah resikonya itu juga lebih rendah. Nah, jadi hasil dari indeks Sharpe atau hasil dari indeks trainer ini, nah memberikan kesimpulan yang sama, bahwasanya kalau return yang tinggi, nah resikonya itu juga akan lebih tinggi. Kalau returnnya lebih rendah, nah resikonya juga akan lebih rendah. Oke, jadi kalau investor atau manajer investasi, nah mereka mau melakukan evaluasi kinerja, nah bisa pakai indeks trainer atau indeks Sharpe. Hasilnya juga sama. Ya, berbanding lurus antara resiko dengan return. Oke, sampai sini jelas. Jadi kedua metode ini memberikan hasil evaluasi yang sama antara indeks Sharpe dengan indeks trainer. Ya Mbak Silma, berbanding lurus. Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Nah, kita lanjut ke rasio informasi. Oke, nah rasio informasi ini memberikan pengukuran dengan menggunakan alpha Jensen. Oh, ada satu kelewat. Di sini saya lupa cantumkan. Habis indeks Sharpe itu ada indeks Jensen. Oh, saya lupa masukin di PowerPoint. Nah, teman-teman lihat aja di modulnya. Ya, indeks Jensen belum. Makanya tadi tiba-tiba kok udah rasio informasi, di situ ada pakai alpha Jensen. Coba saya lihat dulu slide-nya ada nggak? Nggak ada. Oh ya, oke. Nah, teman-teman lihat dulu indeks Jensen halaman 9.18. Oke, di modul ada, betul. Oke, nah indeks Jensen ini dia menggunakan CAPM. Nah, sebelumnya beberapa minggu yang lalu kan kita udah pernah bahas CAPM dan APT. Oke, nah alpha Jensen ini merupakan sebuah ukuran absolut yang mengestimasi tingkat pengembalian konstan selama periode investasi ketika memperoleh tingkat pengembalian di atas atau di bawah dari buy hold strategi. Oke, jadi ini sama seperti CAPM. Oke, metodenya itu adalah metode CAPM. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini rumusnya itu juga sama dengan rumus CAPM. Oke, nah di mana RP ini adalah return portfolionya dikurangin dengan RF itu adalah risk free-nya ditambah dengan beta portofolio dikali return market dikurangin return risk free-nya. Oke, jadi ini metode Jensen ini adalah metode CAPM. Oke, nah kemudian kita lihat contohnya. Oke, nah ini menggunakan contoh trainer, indeks trainer. Oke, arti angka-angkanya, nah teman-teman bisa lihat di contoh indeks trainernya yang portofolio X, Y, dan Z. Oke, ada ketemu? Nah, kalau misalnya kita hitung ulang atau kita masukin portofolio X, Y, Z, nah ke dalam rumus CAPM atau indeks Jensen ini, nah kita akan ketemu kalau misalnya X itu
nilainya itu adalah minus 1,4, Y itu adalah 1,7, dan Z itu adalah 2,8. Oke, nah berarti kita bisa buat kesimpulan juga. Nah, berdasarkan indeks Jensen ini, nah portofolio Z adalah portofolio yang terbaik dari ketiga portofolio. Oke, nah artinya apa? Nah, kalau misalnya indeks Jensen juga mengatakan Z itu lebih bagus, artinya tingkat pengembalian yang tinggi, nah resikonya juga akan lebih tinggi. Nah, artinya sejalan dengan indeks trainer dan indeks Sharpe. Oke, jadi indeks trainer, Sharpe sama Jensen itu memberikan informasi yang sama, bahwasanya semakin tinggi tingkat pengembalian, nah semakin tinggi juga resiko yang dihadapi. Oke, untuk indeks Jensen ada yang mau ditanyain? Silakan kalau ada yang kurang jelas di indeks Jensen. Oke, nah kita lanjut ke rasio informasi. Nah, rasio informasi ini memberikan pengukuran dengan menggunakan alpha Jensen. Oke, dengan menggunakan alpha Jensen dibagi dengan resiko non sistematis. Oke, jadi kalau tadi kita udah hitung alpha Jensennya atau CAPM-nya, nah kita bagi dengan resiko sistematisnya, resiko non sistematisnya. Oke, nah jadi di sini ada rumusnya. Oke, rasio informasi atau IR, information ratio. Oke, nah kemudian waktu kita bahas CAPM sama APT, nah itu juga kita sudah bahas bahwasanya total resiko itu sama dengan resiko sistematis ditambah resiko non sistematis. Oke, nah di buku halaman 9.19 di paling bawah. Oke, nah total resiko di sini adalah tau kuadrat atau rho kuadrat sama dengan beta kuadrat rho kuadrat ditambah dengan rho kuadrat. Oke, jadi rumusnya itu nggak usah dilihat, lihat aja keterangan dari total resiko sama dengan resiko sistematis plus resiko non sistematis. Oke, nah kita lihat dari portofolio X, Y, dan Z. Nah, kemudian di sini ada resikonya atau rho-nya, kemudian ada nilai beta, ada resiko sistematiknya berapa, ada resiko non sistematiknya berapa. Nah, ada alpha Jensen. Kemudian baru terakhir rasio informasi. Nah, artinya apa? Sebelum kita menghitung rasio informasi, nah kita harus hitung alpha Jensennya. Oke, berapa nilai alpha Jensennya itu? Oke, nah kita lihat bagaimana kita menghitung resiko non sistematik di sini. Nah, di sini juga di kolom warna biru ini, nah saya kasih keterangan perhitungan resiko non sistematik. Nah, menggunakan rumus total resiko yang tadi. Oke, menggunakan rumus total resiko yang tadi. Nah, coba sekarang teman-teman hitung berapa resiko non sistematisnya. Yang X. Nah, yang X di sini kan non sistematisnya 0,37. Nah, dari mana 0,37 ini? Nah, coba teman-teman hitung.
Bagaimana kita hitungnya? Oke, nah coba kita lihat. Nah, kalau berdasarkan rumus total resiko sama dengan resiko sistematis ditambah resiko non sistematis. Nah, berarti kita lihat dulu total resiko. Nah, di sini total resiko itu simbolnya apa? Simbolnya itu adalah resiko kuadrat atau rho kuadrat. Nah, berarti di portofolio X nilainya berapa? 19 pangkat 2. Oke, 19 pangkat 2 sama dengan beta kuadrat. Betanya berapa? 0,9 pangkat 2 dikali dengan beta marketnya. Beta marketnya berapa? 20% atau 0,2. Oke, pangkat 2 baru ditambah dengan rho-nya atau resiko non sistematisnya. Oke, nah itu rumusnya. Nah, 19 pangkat 2 bisa kita hitung, 0,9 pangkat 2 bisa kita hitung, 0,2 pangkat 2 juga bisa kita hitung. Nah, maka kita bisa hitung resiko non sistematisnya berapa. Oke, jadi kita hanya pindahin ke dalam rumus total resiko sama dengan resiko sistematis plus resiko non sistematisnya. Oke, total resikonya bisa kita hitung yaitu dari rho. Kemudian resiko sistematisnya itu juga kita ketahui yaitu dari betanya sama rho pasarnya. Oke, nah kemudian yang kita belum ketahui itu adalah resiko non sistematisnya. Oke, nah maka kita dalam menghitung resiko non sistematis itu sama dengan total resiko dikurangin dengan resiko sistematisnya. Maka kita akan dapat resiko non sistematisnya. Oke, silakan dicoba hitung yang X supaya teman-teman nggak bingung. Kalau nggak dicoba nanti bingung. Oke, 5 menit silakan dicoba. Oke, nah 19 kuadrat di sini adalah 19%. Oke, jadi jangan lupa diganti 0,19 pangkat 2. Oke, tadi saya salah ketik. Oke, harusnya 0,19 pangkat 2 ya, bukan 19, pangkat 2. 19 itu adalah persennya. Harus kita ganti ke 0,19. Oke, supaya perhitungannya sama. Nah, akan dicoba perhitungannya.
Oke, Mbak Juwita udah ketemu sama. Oke, yang lain silakan dicoba. Oke, Mbak Endang ketemunya 0,36, itu berarti perhitungannya ada beda pembulatan, nggak apa-apa, hasilnya sama. Oke, Mbak Rita 0,37 sama. Oke, yang lain gimana? Oke, Mbak Silma juga ketemu 0,37. Oke, nah berarti teman-teman sudah bisa menghitung resiko non sistematisnya. Oke, nah kalau X udah ketemu, nah teman-teman juga pasti bisa menghitung berapa Y dan berapa Z. Oke, nah kemudian setelah kita menghitung resiko non sistematis, nah sekarang kita mau hitung berapa alpha Jensennya. Oke, nah alpha Jensennya teman-teman bisa masukin ke rumus CAPM-nya. Oke, nah kemudian setelah dapat rumus indeks Jensen, nah baru terakhir rasio informasinya. Nah, coba teman-teman menghitung rasio informasi X, Y, dan Z. Oke, hasilnya sama nggak? Minus 0,23, tanda seru sama 0,28. Oke, silakan dihitung rasio informasinya berdasarkan rumus yang sudah ada. Oke, silakan dicoba untuk menghitung. 4,41. Mbak Juwita hitungannya gimana? Dapatnya 4,41. Coba diketik cara Mbak Juwita hitung sampai ketemu 4,41.
0,21 nya dari mana? Kenapa 0,21 pangkat 2? Bukan Mbak Juwita. Nah, di sini rasio informasi. Nah, coba lihat kolom yang warna biru ini. Nah, keterangannya perhitungan rasio informasi terlihat pada kolom terakhir yang menggunakan rumus alpha Jensen. Nah, berarti kita masukin nilai alpha Jensen dibagi dengan resiko non sistematisnya. Mbak Sulastri, yang kita hitung tuh rasio informasinya. Oke, yang kita hitung rasio informasinya. Nah, keterangannya itu perhitungan rasio informasi terlihat pada kolom terakhir yang menggunakan rumus alpha Jensen. Nah, berarti kita lihat nilai dari alpha Jensen itu dibagi dengan resiko non sistematisnya. Oke, perhitungannya menggunakan rumus alpha Jensen dibagi dengan resiko non sistematis. Nah, kita tinggal lihat kolom di Jensennya itu berapa dibagi dengan kolom non sistematisnya. Mbak Sulastri, 0,26 dapat dari mana? Z-nya 0,28, oke. X-nya coba kita hitung. X-nya dapatnya berapa? Betul Mbak Juwita, kalau yang portofolio Y memang hasilnya itu tidak terhingga atau tidak ada nilainya karena Jensen itu 1,7, kalau dibagi non sistematis 0, nah maka dia tidak bisa dihitung. Oke, maka di sini tidak ada rasio informasinya. Ya, betul Mbak Rita. Hasil X-nya itu adalah minus 0,037 atau 38. Yang mana yang error Mbak Suyati? Nah, di buku di sini tulisnya minus 0,23. Nah, kalau kita hitung itu adalah 0,037. Maksud Mbak Suyati yang error yang mana?
hasil yang mana, Mbak Suyati? Mbak Juwita kurang nolnya 0,038. Karena 1,4 dibagi dengan 0,37. Ya betul Mbak Sinma, 0,038. Oke, jadi yang di buku keterangannya itu salah ya, minus 0,23. Harusnya minus 0,038. Oke, nah sekarang kita lihat portofolio X, Y, dan Z. Nah, Y itu tidak bisa kita hitung rasio informasinya. Nah, kemudian portofolio X rasio informasinya itu minus 0,038. Nah, sedangkan portofolio Z itu rasio informasinya 0,28. Oke, nah kita bandingkan dengan Jensen. Nah, Jensen juga sama. Portofolio X-nya itu minus 1,4, Y-nya itu 1,7, dan Z-nya itu 2,8. Nah, berarti kesimpulannya apa? Indeks trainer, indeks Sharpe, indeks Jensen, indeks rasio informasi, nah itu memberikan kesimpulan yang sama. Jadi 4 metode ini, nah mau pakai metode yang mana aja, hasilnya itu sama. Artinya rekomendasi portofolio mana yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, nah itu hasilnya sama. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau ditanyain untuk keempat metodenya? Ya betul Mbak Wiwi, hasilnya minus 0,038 untuk portofolio X. Oke, jadi keempat metode yang udah kita bahas itu memberikan kesimpulan yang sama. Oke, ada yang mau ditanyain silakan. Mbak Efriana belum masuk ya? Soalnya nggak ada namanya. Kalau Firdaus sama Mbak Pramia itu kayaknya memang nggak masuk karena udah sampai pertemuan terakhir nggak ada kabarnya. Oke, kemudian saya juga perlu ingatkan kembali ke teman-teman untuk tugas 3 yang belum mengumpulkan. Nah, harap segera untuk mengumpulkan karena setelah minggu ini karena kita udah pertemuan terakhir, maka saya akan menghitung nilai segala macam. Jadi yang belum mengumpulkan tugas 3-nya, nah harap segera untuk mengumpulkan. Karena nanti kalau kekurangan satu nilai, nanti nilainya jauh selisihnya. Oke, bagi teman-teman yang kemarin belum sempat mengumpulkan karena mungkin komputernya lagi bermasalah, nah harap untuk segera diperbaiki atau sementara pakai komputer temannya. Sebentar saya cek ya, Mbak Suyati sama Mbak Juwita ya. Tugas 3. Tinggal 2 orang yang belum mengumpulkan, yaitu Mas Eko sama Mbak Efriana. Oke, tolong dikasih tahu ke Mbak Efriana, tugasnya belum mengumpulkan tugas 3-nya. Mas Eko, mana Mas Eko? Komputernya apakah sudah selesai? Oke, karena saya takutnya kalau nggak diingatin nanti kasihan Mbak atau Masnya kalau satu nilai ketinggalan, itu kan pengaruhnya cukup besar.
karena nilai tugasnya itu cuma ada 3. Kalau misalnya satu kurang, itu pengaruhnya kan berarti 33,33%. Oke, sangat besar selisihnya nanti. Nanti nilainya jatuh. Oke, untuk 4 metode ini ada yang mau ditanyain dari Trainer, Sharp, Jensen, sama rasio informasi? Oke, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Nah, 4 metode ini lebih umum dipakai. Oke, nah kalau kita bandingkan antara 6 metode ini, oke, antara 6 metode yang akan kita bahas. Nah, ini saya tampilkan dulu. Nah, antara 6 evaluasi kinerja portofolio dari Trainer, Sharp, Jensen, rasio informasi, M kuadrat, sama Snail Trail. Nah, yang biasanya yang dipakai atau yang banyak digunakan itu adalah indeks Trainer, indeks Sharp, sama indeks Jensen. Oke, nah rasio informasi ini ada yang pakai tapi nggak banyak. Ukuran M2 juga itu sangat sedikit yang pakai. Snail Trail juga ada tapi nggak banyak. Jadi dari 6 ini yang paling banyak itu dipakai itu biasanya Trainer, Jensen, sama Sharp. Sedangkan rasio informasi, M kuadrat, sama Snail Trail itu lebih sedikit atau jarang orang menggunakannya. Oke, nah kemudian kita lihat metode M kuadratnya atau M square. Oke, nah ukuran ini membandingkan dengan patokan dan sebagai patokan adalah pasar. Oke, nah dalam menghitung M square, nah portofolio harus disesuaikan dan portofolio merupakan campuran di sekuritas tidak beresiko. Oke, artinya ada instrumen yang beresiko dan ada instrumen yang tidak beresiko. Oke, nah di sini kita lihat contohnya. Nah, portofolio baru dibentuk pada P, besaran penimbangnya itu adalah 0,714. Oke, itu dapat dari mana? 30/42. Oke, nah kemudian setelah kita dapat 0,714, nah kemudian pada aset tidak beresiko itu adalah 0,26. Nah, dari mana dapat 0,26? Nah, kalau namanya portofolio itu kan berarti dia 100% atau bulat 1. Nah, kalau misalnya besaran penimbangnya sudah ada 0,714. Nah, berarti selisih resiko selisih aset yang tidak beresikonya itu adalah 0,286. Oke, 0,714 kita tambahkan 0,286. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai 1 atau 100%. Oke. Sampai sini cukup jelas. Jadi portofolio di sini, nah ada portofolio aset yang beresiko dan ada aset yang tidak beresiko. Nah, kalau aset yang beresiko 0,714, nah berarti aset yang tidak beresiko itu adalah 0,286. Oke. Nah, tingkat pengembalian pada aset tidak beresiko itu adalah 7%. Oke, nah berapa portofolio baru yang mempunyai tingkat pengembaliannya berapa persen? Oke, nah tinggal kita hitung. Dari aset beresikonya 0,714 kita kalikan dengan tingkat pengembaliannya 0,38. Oke, atau 38% ditambah dengan nilai yang aset yang tidak beresiko tadi 0,286 kita kalikan 7%. Oke, nah maka kita dapat tingkat pengembaliannya itu adalah 29,13%. Oke, nah untuk apa kita hitung M square ini? Nah, kalau misalnya tingkat pengembalian pasarnya itu hanya 26,
Sedangkan portofolio kita tingkat pengembaliannya itu 29,13. Nah, artinya apa? Portofolio yang kita bentuk, nah itu tingkat pengembaliannya lebih besar daripada pasar. Pasar itu hanya 26%. Sedangkan portofolio kita yaitu merupakan campuran dari aset resiko dan aset tidak beresiko. Nah, itu bisa memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yaitu 29,13%. Oke, ada yang mau ditanyain untuk M kuadrat? Oke, kalau ada yang silakan. Wah, Mbak Suyati, kalau itu ujian, itu memang harus diingat rumus-rumusnya. Jangan pusing, Mbak Rita. Tinggal 2 slide lagi, jangan pusing. Oke, nah kemudian metode yang terakhir itu adalah jejak bekicot atau namanya snail trail. Nah, snail trail ini kita bisa bagi menjadi 4 kuadran. Oke, nah kita bisa tarik sumbu X dan kita bisa tarik sumbu Y. Oke, sumbu X itu adalah resiko, sumbu Y itu adalah tingkat pengembalian. Oke, nah kita bisa bagi menjadi 4 kuadran. Oke, nah 4 kuadran ini menunjukkan apa? Nah, kalau dia di kuadran 1 berarti apa? Tingkat pengembaliannya bisa tinggi dengan resiko yang lebih rendah. Oke, artinya semua orang pasti mau, semua investor pasti mau bisa dapat return yang tinggi dengan resiko yang sedang atau moderat. Oke, nah yang paling umum apa? Yaitu di kuadran 2. Tingkat pengembalian tinggi, resiko juga tinggi. Artinya sejajar, searah. Oke. Nah, kuadran 3 resikonya tinggi, tingkat pengembaliannya rendah atau moderat. Ini adalah jenis investor yang menyukai resiko. Artinya dia resikonya tinggi nggak apa-apa, tingkat pengembaliannya rendah dia nggak masalah, karena dia berani mengambil resiko. Nah, yang paling tidak disukai orang itu adalah kuadran 4. Oke. Resikonya rendah, tingkat pengembaliannya juga rendah. Artinya apa? Aman-aman saja. Oke, kalau kuadran 2, high risk, high return. Kalau kuadran 4, low risk, low return. Oke, itu adalah hukumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Nah, kalau nggak ada, nah teman-teman lihat halaman 9.27. Oke, perhatikan 9.27 soal latihan. Di sini ada 1, 2, 3. Oke, udah ketemu? Silakan dibuka modulnya 9.27. Nomor 1, 2, dan 3. Oke. Nah, di sini ada soal latihan 1, 2, 3. Nah, itu teman-teman silakan kerjakan.
Oke, silakan kerjakan. Nah, nanti kalau misalnya dalam mengerjakan ini bukan tugas. Oke, ini hanya latihan saja. Nah, bukan tugas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ngerasa nilai kemarin mungkin ada yang dapat 100, ada yang misalnya dapat 90 karena telah mengumpulkan, atau misalnya ada yang dapat 95. Oke. Nah, teman-teman kalau mau mengerjakan ini nanti mau di email ke saya silakan, artinya nilai yang rendah akan saya ganti dengan yang baru ini. Oke, atau misalnya teman-teman hanya sekedar latihan mengerjakan 1-3, kalau misalnya ada yang kurang nggak jelas bisa chat ke saya. Bagian mana yang kurang jelas nanti bisa saya email. Oke, nah di sini saya kasih informasi yang nilainya itu yang nggak lengkap ya. Oke, Mbak Ami tugas 1, 2, 3 itu lengkap. Oke, artinya nilainya 100, 100, 100. Oke, jadi saya sebutin satu-satu teman-teman. Ya Mbak Juwita, ini saya sebutin nilainya satu-satu, jadi supaya teman-teman tahu nilai masing-masingnya berapa. Oke, dari Mbak Ami tugas 1, 2, 3 itu nilainya udah 100. Nah, jadi Mbak Ami mau ngerjain atau enggak itu tergantung Mbak Ami. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan boleh tanya ke saya, silakan chat ke saya. Mas Eko tugas pertama 100, tugas kedua 95, tugas ketiga belum kumpul. Oke, jadi kalau Mas Eko ada nggak ya? Dari tadi tidak ada suaranya. Oke, tolong kasih tahu kalau nanti ada Mas Eko ya, takutnya dia nggak dengar. Nah, tugas 3 kalau dia belum ngumpul, nah kalau dia ngumpulin tugas yang baru ini, nah ini akan saya masukin ke nilai tugas 3-nya. Kalau dia tidak mengumpulkan tugas 3-nya. Oke, Mbak Endang Lestari tugas pertama 100, tugas kedua 95, tugas ketiga 100. Nah, kalau mau ngerjain ini, kirim ke saya, nanti yang 95 saya ganti jadi 100. Oke, Mbak Efriana tolong dikasih tahu, tugas 1, tugas 2-nya 100, tugas 3-nya dia belum submit. Mbak Juwita, tugas 1, 2, 3 sudah 100. Oke, Mas Aziz, tugas 1, 100, tugas 2, 95, tugas 3 udah 100. Oke, jadi ada tugas 2, 95. Kalau mau ngerjakan yang ini, kirim ke saya. Yang 95 nanti saya ganti 100. Mbak Nova, tugas 1, 2, 3, 100. Mbak Rita, 1, 2, 3, 100. Mbak Silma, 1, 2, 3, 100. Mbak Sulastri, tugas 1, 100. Tugas 2, 95. Tugas 3, 100. Mas Supianto, tugas 1, 100. Tugas 2-nya 90. Karena terlambat mengumpulkan. Tugas ketiganya 95. Oke, jadi kalau Mas Supianto kerjain ini yang nilainya 90 itu saya ganti nilainya jadi 100. Oke, kemudian Mbak Susi tolong dikasih tahu tugas 1, 2, 3-nya udah 100. Mbak Suyati tugas 1-nya 100, tugas 2 dan 3-nya 95. Oke, jadi kalau Mbak Suyati kerjain nanti nilai 95-nya saya akan ganti jadi 100. Terakhir Mbak Wiwi tugas 1-nya 100, tugas 2-nya 95, tugas 3-nya 100. Oke, sama. Jadi kalau ngerjain nanti yang 95 itu akan saya ganti. Oke, untuk nilainya, untuk nilai tugasnya cukup jelas atau ada yang tadi kelewat? Diketik Mbak, biar rapi. Di Word atau di Excel itu boleh bebas, atau mau dibikin di dalam bentuk PowerPoint juga boleh. Soalnya kalau ditulis tangan nanti di scan itu tulisannya nanti kurang kebaca. Oke, jadi diketik aja Word, Excel atau PowerPoint itu juga boleh, terserah, bebas. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, untuk tugas bukan tugas, untuk latihan 9.27 ini. Jadi bagi teman-teman yang nilainya itu kurang, nah silakan kerjain dan kirim ke saya, jadi bisa saya tambahin nilainya. Oke, bagi teman-teman yang nilainya sudah full 100 semua, nah
kalau mau ngerjain supaya nanti ujian bisa, nah itu juga silakan. Kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas bisa chat ke saya lewat messenger. Oke Mbak Sulastri, paling lambat hari Minggu seperti biasa, supaya Senin saya bisa submit nilai ke Bapel. Oke, jadi tolong diinfoin ke teman-teman yang lain juga yang hari ini nggak masuk. Kalau mereka mau ngerjain, silakan email paling lambat hari Minggu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu untuk modul 9, modul terakhir kita tentang evaluasi kinerja portfolio. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyain karena ini online terakhir kita. Jadi kalau misalnya sebelum teman-teman ujian kalau ada yang kurang jelas silakan bisa chat ke saya. Oke, ada yang mau ditanyain? Sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, perkuliahan kita sampai di sini. Mohon maaf kalau misalnya selama perkuliahan ini ada kata-kata dari saya yang salah. Mohon maaf sekali lagi. Nah, kalau misalnya ada latihan soal yang di modul ini yang teman-teman kurang paham sebelum ujian atau latihan terakhir ini ada yang kurang jelas, nah silakan bisa chat ke saya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyain lagi, nah perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester ini. Semoga teman-teman semuanya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini dapat membantu teman-teman dalam menghadapi ujian nanti. Untuk Mbak Susi yang nggak masuk hari ini, tolong infoin nanti, jangan lupa dengerin YouTube. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyain ke saya. Oke, selamat malam semuanya.